Salam sahabat podcast curhat bersama Nyulep, berjumpa lagi di acara curhat di mana sahabat curhat yang malam hari ini sedang bergumul, sedang memiliki persoalan, boleh menghubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa yang tentunya nanti akan membagikan nilai-nilai kehidupan buat setiap kita. Nah, pada malam hari ini kita mengangkat tema makan sehat, hidup kuat bersama seorang dokter Rosnah dari ahli dunia gizi ya, dari dunia gizi klinik. Langsung saja untuk tidak berlama-lama kita sapa narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Selamat malam. Malam. Nah, ya gimana kabarnya? Baik. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast curhat bersama New Life. Iya. Nah, mungkin sahabat curhat yang menyaksikan juga pada hari ini ingin lebih mengenal, boleh berkenalan dulu nggak? Dokter, mungkin bekerja di mana gitu ya, praktek di mana dan dari mana seperti itu. Ya. Halo sahabat curhat semuanya, selamat malam. Saya Dr. Rosnah Pinontoan, seorang dokter spesialis gizi klinik. Sebenarnya saya besar di Batam, cuma saat ini memang saya kerja dan praktek di Jakarta Pusat, di area Menteng. Saya seorang dokter spesialis gizi klinik ya, mungkin masih banyak yang bingung juga, gizi klinik itu sebenarnya apa gitu. Karena memang sejauh ini kadang-kadang banyak yang merasa bahwa kalau ke dokter gizi itu hanya terkait pengen kurus gitu ya. Ya. Sebenarnya kami concernnya adalah bagaimana mengaturkan gizi, nutrisi, makan, pola hidup manusia tentunya ya, yang terkait dengan kesehatan. Jadi nggak hanya masalah berat badan, ya mau turun berat badan, mau naik berat badan itu tentu, tapi penyakit-penyakit yang terkait dengan lifestyle, gaya hidup, ya, yang lebih disebabkan karena pola hidup yang tidak sehat. Sebenarnya kami juga fokus di sana. Jadi kami sebagai dokter spesialis gizi itu sebenarnya sangat mengharapkan teman-teman semua, masyarakat Indonesia terutamanya, itu bisa setidaknya dalam sehari-hari itu lebihlah memilih makanan apa yang lebih baik bagi tubuh kita, seperti itu. Tadi Dokter Rosnah sendiri ada menyampaikan bahwa klinik gizi itu bukan hanya bicara soal gemuk atau kurus gitu ya. Berarti banyak dong wanita-wanita yang mengidam-idamkan bentuk tubuh yang langsing yang datang ke kliniknya dokter, seperti itu, enggak? Saat ini sih memang masih mayoritas itu kasus-kasus yang datang itu masih mayoritas ya, lebih banyak itu mungkin 80%-nya itu memang berharap turun berat badan. Oh, berharap turun. Ya. Dan sebagian besar mungkin kebanyakan wanita ya dokter ya? Kalau itu enggak juga. Enggak juga. Ya, saat ini mungkin pria juga lumayan, tapi cukup imbang sih, udah tidak terlalu jomplang juga, tapi selain memang turun berat badan, tapi biasanya concernnya adalah kesehatan. Jadi memang pola pikirnya udah mulai agak bergeser sedikit ya. Tapi apakah dokter dari awal, mungkin dari masa-masa sekolah sudah menginginkan nanti kalau udah lulus sekolah pengen deh kuliah atau mengambil jurusan gizi ini, atau mulai kapan tuh terpikir untuk mengambil jurusan ini di dalam kuliah? Ya, ini menarik nih. Ya, jadi kalau pengen jadi dokternya ya dari dulu ya, dari SD gitu. Kalau ditanyain ya namanya dulu anak kecil ya. Tapi ya saya tidak pernah berubah. Kalau ditanya pengen jadi apa, oh ya dokter. Dan sampai akhirnya selesai SMA ya saya langsung lanjut kuliah kedokteran. Nah, tapi kalau spesialisasinya sebenarnya ilmu gizi ini cukup baru ya, maksudnya spesialisasi gizinya. Kalau ilmu gizinya sendiri mungkin juga sudah lama, tapi belakangan memang terakhir-terakhir itu lebih berkembang, manusia juga lebih concern ya, jadi lebih concern ke situ, mulai menyadari bahwa ternyata dari mengatur makan itu penting untuk kesehatan kita. Awalnya saya nggak ke situ juga, jadi dulu sih pernah coba ujian spesialis kulit gitu, terus akhirnya tapi
setelah saya lulus dokter umum, ya, jadi saya sempat pulang dulu ke Batam. Saya sempat praktek di sini tiga tahun, ya, sekitar 3 tahun. Ya. Nah di situ tuh saya menyadari ternyata saya tuh senang sekali mengedukasi. Ya, jadi pasien datang dengan diabetes, dengan hipertensi, itu saya mau menghabiskan waktu untuk berbicara lebih banyak supaya pasien-pasien saya memahami bahwa apa yang sebenarnya boleh makan, apa yang nggak boleh makan, seperti itu. Ya, bahkan kalau yang tiap bulan batuk pun saya bisa bantu gitu. Ini masalahnya tuh karena gini begitu. Karena kamu makannya begini. Jadi kamu sering sekali sakit tenggorokan, batuk. Ya puji Tuhan, kalau yang dari sering sakit tenggorokan aja dengan dia ikutin apa yang saya anjurkan, yang tadinya sebulan sekali bisa 3 bulan sekali, kan lumayan ya puji Tuhan, seperti itu. Nah, dan saya juga lihat ternyata dari masyarakat kita itu banyak yang misalnya diabetes deh, kencing manis. Di dalam pikiran itu selalu tidak boleh gula. Ya saya yakin pasti pada paham. Tidak boleh gula. Terus yang kedua adalah jangan makan nasi lagi. Ya, sebenarnya tidak begitu. Ya, tidak seperti itu. Nah, yang di situ yang saya berusaha untuk edukasi, tapi memang porsinya yang penting. Ya, ini jadi ternyata itu sangat menarik. Jadi akhirnya ya udah saya memutuskan untuk saya ambil gizi. Memang zaman saya masih harus menempuh S2 dulu. Menempuh S2 dulu, tesis dulu, lulus baru daftar lagi spesialisnya. Baru daftar spesialisnya gitu. Ya. Kalau dokter lihat nih, kalau misalnya yang saya tahu nih ya, sebagian besar penduduk Indonesia katanya makan itu yang penting kenyang gitu kan. Kalau misalnya yang porsi dikit walaupun berkualitas nggak bikin kenyang, kayaknya itu kurang menarik. Nah, dokter lihat sendiri di zaman sekarang, apakah ada perubahan-perubahan dari penduduk Indonesia kah, dari semenjak dokter berkecimpung di dunia gizi ini gitu, atau boleh nggak sih kita makan banyak tapi yang sehat seperti itu? Gimana tuh, Dok? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sering bilang apa yang tradisional itu sebenarnya nggak pernah salah. Ya, apa yang tradisional nggak pernah salah. Tapi ada masalahnya sekarang adalah ketika kita hidup di kota, kerjanya cuma duduk, jarinya doang yang bergerak, ya otaknya mikir. Tapi kita makan itu kayak kuli. Makan itu kayak kita kerja di kebun. Nah gitu, itu yang akhirnya jomplang. Nah kalau soal kenyang, sebenarnya kalau kita makannya benar, makan teratur, itu cenderung kenyang. Akan lebih kenyang. Jadi itu sudah terbukti. Klien-klien saya bilang makan teratur, sehari makan 3 kali, tidak masalah. Kecuali kamu nggak biasa makan pagi, ya sudah nggak apa-apa. Tapi minimal makan siang, makan malam atau sore, kamu mesti makan. Dan jangan didikit-dikitin. Kalau kamu dikit, kamu nanti lapar. Jadinya ngemil. Ya. Kalau soal kualitas, sebenarnya bukan masalah murah mahalnya. Yang penting kelengkapannya. Kelengkapan seperti apa tuh, Dok? Ada karbohidrat. Jadi kalau orang Indonesia, apalagi bagian barat, tengah barat ke sini, kita mungkin lebih ke nasi. Tapi boleh juga kalau seneng kentang, seneng singkong, gitu, sagu, itu boleh. Jagung, dan itu boleh juga tukar-tukar, nggak masalah. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada protein hewani. Hewani, kalau saya sebut daging, orang Indonesia selalu kepikirannya daging sapi, kaki 4, wah mahal dong. Tidak, hewani di sini bahkan telur pun hewani. Ya telur ya hewani dong kan ya kan. Jadi semua yang dari sumber hewani. Jadi itu boleh telur, boleh ikan ya boleh ikan laut, boleh ikan tawar, air tawar, itu nggak masalah. Mau ayam, mau bebek, silakan. Ya itu nggak masalah. Terus yang terakhir yang paling penting diingat, harus ada serat.
Serat dari Serat, bisa sayur, bisa buah. Memang lebih baik sayur karena buah masih ada manisnya. Jadi kita tidak bisa buah itu terlalu banyak konsumsinya. Ya, tapi kalau sayur masih bisa lah. Dan ketika kita makan itu semua bareng, ada nasi, ada lauk, ada sayur, kita akan cenderung lebih kenyang. Lebih kenyang dan lama kenyangnya. Dan bahkan nasinya itu tidak perlu sampai banyak, sampai bercentong-centong itu nggak perlu, ya. Tapi kecuali memang kerja fisiknya banyak, ya masih banyak ngangkat-ngangkat apa, ya mungkin itu butuh lebih, itu juga nggak ada salahnya. Selama kalau kamu makan, terus berat badanmu stabil, walaupun kelihatan banyak, ya itu berarti kamu makan sesuai kebutuhan, jadi nggak berlebihan gitu. Nah, tadi dokter sendiri ada bilang kita tuh harus makan yang teratur. Mungkin kalau boleh tahu nih dokter, makan pagi jam berapa idealnya gitu kan, kadang ada yang jam 6 sampai jam 7 atau orang buat-buat sendiri nih. Mungkin jam makan malam misalnya ada orang yang bilang jam 6 ke atas sudah nggak boleh makan, atau dari dokter sendiri makan yang teratur itu jam berapa, dari pagi, siang, malamnya jam berapa sih dokter? Kalau pagi sih, menurut saya sih masih sesuai kebiasaan ya, karena ada orang nggak bisa makan terlalu pagi. Iya. Ada yang bangun udah mau makan, ya ada yang gitu. Ada yang maunya makan besar, nasi lengkap. Ada yang nggak bisa, dikit-dikit aja. Ya menurut saya sih itu nggak ada salahnya karena masing-masing orang ada perbedaan. Tapi kalau makan siang sama malam, kalau saya lihat dari pengalaman saya juga pada dasarnya kita tidak terlalu berbeda. Yang penting makan menurut waktunya, jadi makan siang ya kalau secara global ya di sini Indo juga sama, jadi kita kan istirahat makan sekitar jam 12 jam 1 di situ. Memang waktunya makan siang kita istirahat, kita makan. Jangan belum lapar, nanti aja. Kalau nunggu lapar baru makan, makannya jadi banyak karena kita kelaparan, udah kelaparan. Jadi kita cenderung akan makan lebih banyak sampai signal ke otak bilang kenyang, kita baru stop. Itu udah cenderung kebanyakan. Tapi kalau kita makan sebelum lapar banget gitu ya, kalau memang masih kenyang ya udah makan aja lebih dikit dari biasanya. Nah, seperti itu. Kalau malam, penelitian terakhir sih memang bilang jangan lewat jam 6 atau jam 7, jangan lewat jam 6, terutama kalau yang punya diabetes. Ya. Tapi pada dasarnya tidak terlalu masalah. Tapi ya kalau bisa sih jangan lewat jam 8 malam. Dan setidaknya 2 jam sebelum tidur. 2 jam sebelum tidur. Bukan masalah gemuknya, tapi masalah lambungnya. Kalau kita keseringan makan, apalagi sampai kenyang, cukup kenyang, terus kita bawa tidur, itu lama-lama lambungnya lemah. Akhirnya asam lambung kita suka naik, atau istilah yang ini populernya adalah GERD. Ya, asam lambung naik. Ya, itu sebenarnya cukup banyak saya temui. Awalnya sering lapar, kelaparan, terus makan sampai kekenyangan. Jadi akhirnya lambungnya kerjanya jadi nggak bagus. Ya, seperti itu. Selama dokter praktek sendiri, ada nggak sih hal yang paling berkesan, dok? Di dunia gizi ya, di dunia gizi klinik. Kalau sebenarnya mungkin saya sendiri juga kaget ya. Jadi ada beberapa kasus, kalau banyak yang bikin saya yakin dengan keilmuan saya gitu, yakin dengan apa yang saya menghabiskan waktu saya untuk mengedukasi klien saya, ternyata itu sangat bermanfaat bagi mereka. Beberapa contoh mungkin yang saya selalu ingat itu, ada klien yang mau hamil, belum dapat nikah, kayaknya udah 10 tahun lebih ya, mau hamil, kebetulan Kristen juga. Terus dia udah sampai program bayi tabung, udah sampai punya embrio frozennya disimpan segala. Tapi karena dia gemuk sekali, obes, saya lupa sih, mungkin 90-an atau 80-an gitu ya. Tapi ketingginya cuma 1,5-an. Jadi itu memang obes berat. Nah, sama dokter obgynnya itu nggak mau ditanam karena dia bilangnya kalau kamu obesitas begini, kemungkinan nggak berhasilnya tinggi. Sayang. Secara untuk dapetin telur dan untuk jadi embrionya itu aja susah gitu. Jadi dia dikirim ke saya untuk diet. Dalam beberapa bulan, tidak ekspres ya, saya tidak ekspres, apalagi kalau mau promil ya,
mau hamil. Kalau kamu ekspres, nanti cadangan nutrisi di badanmu jadi turun, jelek. Ya, itu dia turun, adalah 20 kilo dia turun. 20 kilo. Belum ideal memang, karena dia 1,5-an, beratnya mungkin sekitar 60-an. Tapi waktu dia tetap kontrol ke dokter kandungannya, itu di USG, saya sampai sama dokter kandungannya di print, ini hasil USG-nya di print kan, terus suruh tunjukin ke saya. Jadi tadinya itu telurnya bahkan kecil-kecil, nggak berkembang, susah banget, udah dipancing obat, udah disuntik-suntik, masih susah banget dapatnya. Ketika dia turun berat badan sekian puluh persen, telurnya itu besar-besar. Dan yang dikirim itu, di print outnya itu kayak bulan purnama, gede sekali, gede, bagus katanya ya. Dan akhirnya long story, dia hamil natural. Dia hamil natural. Ya. Bayi tabung itu tadi. Dia nggak, jadi embrio yang itu masih tersimpan. Okay. Akhirnya dia hamil natural. Ya ampun, puji Tuhan banget ya. Jadi, dan itu dia seneng banget. Itu satu. Jadi dari situ juga saya yakin, dan ada banyak lagi yang hamil, yang pengen hamil, terus kita turunin berat badannya, mereka akhirnya berhasil dapat anak. Ya mungkin ada yang bisa natural, ada yang memang tetap bayi tabung, tapi biasanya itu pun kayak bayi tabung udah gagal kesekian kali. Karena biasanya kalau kita gali lebih jauh, ya pola hidupnya berantakan. Ketika kamu makannya nggak benar, kamu tidurnya kacau, kamu makan sembarangan, itu peradangan di badan kita itu tinggi. Kalau peradangan tinggi atau inflamasi, nah itu kan mempengaruhi semuanya, termasuk dari sistem hormon kita. Jadi kalau semuanya tidak seimbang, nah ya urusan mau hamil ini pasti susah, karena kita tahu ya hamil itu masalah hormonal ya. Masalah hormonal. Kalau di perempuan ya estrogen, progesteron gitu-gitu ya. Laki-laki juga ada testosteron seperti itu. Jadi itu kompleks sekali. Jadi ketika suami iya, istri iya. Jadi nggak melulu karena perempuan. Saya juga ketemu beberapa istrinya nggak ada masalah, bagus. Suaminya yang masalah. Tapi selalu sama. Kita usahain, coba deh kita brainwash sedikit lah, kita suruh coba deh perbaiki sedikit ya. Rokok coba di stop, tidurnya jangan begadang gitu-gitu, makan ya sedikit lebih seimbang gitu. Nah, kualitas spermanya juga bisa lebih baik. Berarti harus menjaga bukan hanya istri tapi suaminya juga sama ya kan dua. Ya kan, telur sama sperma. Jadi dua-duanya ya harus bagus gitu. Terus kasus-kasus lain kayak diabetes juga, sebenarnya diabetes juga sangat amazing juga, dan belakangan juga sekitar 5-10 tahun terakhir juga dari WHO juga belakangan baru mungkin 2-3 tahun terakhir ini mulai menyatakan bahwa diabetes itu bisa di reverse, bisa dibalik, jadi bisa dipulihkan. Walaupun kata-kata kami bukan sembuh, kita tidak berani pakai kata sembuh, ya. Tapi bisa bebas obat, bisa nggak minum obat. Tapi syaratnya kamu harus berubah. Berarti dari cara makanan, cara kamu sehari-harinya, makannya, olahraganya, kelola stresnya, tidurnya. Karena banyak yang nganggap sepele masalah tidur. Ya sebenarnya kalau kamu sering begadang, gula darahmu bisa naik, tensi bisa naik, kolesterol bisa naik. Selama ini kan orang taunya kurang tidur, tensi naik. Betul. Tapi banyak yang belum tahu kalau kamu kurang tidur, gulamu pun naik, bahkan kolesterolmu pun naik. Karena badanmu stres, inflam, peradangan itu lagi. Dan ketika kamu makan sembarangan, berat badanmu kurang bagus, lemakmu banyak. Nah, itu ada peradangan low grade, tingkat rendah, tapi kronis. Jadi terus-terusan. Tapi kamu nggak berasa, nggak kayak demam. Kalau demam akut, langsung ces, wah badan nggak enak, demam, lemes itu ya. Tapi ketika dia low grade, kamu nggak berasa, tapi progresnya jalan terus. Jadi dia merusak badanmu pelan-pelan. Nah, tapi puji Tuhan ternyata semua itu bisa dibalikin. Sebelum organnya rusak. Nah, kalau kamu diabetes sampai ginjalnya udah turun fungsi, kita
udah bisa balikin lagi ginjalnya ya. Ginjalnya, gulanya kita tetap bisa bantu kontrol. Sampai jantung sudah sumbat, sumbatannya itu tidak pernah bisa dihilangin. Jadi ke semua ya? Ya, jadi dia akan ke semua. Jadi yang memang paling penting dari awal kita sudah kontrol, gitu. Dan memang bisa, tapi semuanya balik lagi harus ke lifestyle. Walaupun obat udah bermacam-macam, saya ada pasien baru. Yang penting sahabat curhat jangan denial. Ya, kalau dibilang, wah ini begini, kalau kamu nggak percaya mau cari second opinion, third opinion, silakan. Tapi jangan sebodoh amat, jangan. Karena namanya penyakit kronis itu dia ngerusak badan kita. Sampai akhirnya kalau sudah ada gejala, berarti organmu sudah rusak. Sering tensi 200 nggak berasa apa-apa. Gula A1C belasan nggak berasa apa-apa. Ya, kolesterol 200 saya nggak ada pegel-pegel, nggak ada pening-pening, sakit kepala nggak pernah ada dok. Jadi ya saya anggap nggak apa-apa. Nah, kalau ada apa-apa, tahu-tahu kamu serangan jantung, kamu stroke, atau kamu mual, muntah, sesek karena ginjalnya turun fungsi sampai drastis. Nah, itu baru semuanya itu. Tapi seperti tadi diabetes, kalau gulanya sampai HbA1c misalnya ya, normalnya itu 5,6. Kita ketok palu diabetes 6,5. Ya, saya udah beberapa pasien datang HbA1c-nya tembus 10. Ya, 10 belasan. Tapi dia datang, dok, pokoknya saya mau sehat, saya mau berubah. Dia sadar bahwa dia berantakan. Ya sudah, saya edukasi, kita turunin berat badannya, makannya semua diubah. Tapi karena sangat tinggi, biasa obat sambil jalan. Jadi obat dari internis saya bilang lanjut aja dulu gak apa-apa. Nanti 3 bulan kita cek, akhirnya normal, sampai normal dari belasan sampai di bawah 5,6. Sama internis, oh sudah obat boleh stop. Gitu, obat stop ya. Jadi nah obat kalau yang udah 2-3 macam biasanya nanti dia pelan-pelan dituruninnya. Kan tiap dia cek ulang hasil darahnya ternyata lebih baik. Oh ya sudah, jadi obatnya sama dokter penyakit dalamnya nanti aja sudah dari 3, coba minum 2 aja. Dari mungkin misalnya 5 mili, oh ya udah 2,5 aja, 1 aja dia turun sampai akhirnya bebas obat. Tapi pesan saya selalu satu, dijaga. Ini bukan sembuh, bukan. Ya, dijaga. Selama kamu bisa jaga, kemungkinan dia relapse atau ulang lagi begitu kambuh itu gak ada. Gak ada ya. Ya. Tapi biasa kan dok, misalnya kolesterol nih kan, orang kalau misalnya belum ngerasain sakit yang gimana-gimana, udah males deh berobat gitu. Kalau masih misalnya masih pegel ringan, masih pening ringan kayak gitu, orang belum mau berobat. Tapi kalau udah parah, orang mau berobat. Nah, ada nggak sih tips sendiri dari dokter untuk misalnya seperti diabetes, kalau ada luka susah kering, itu kan harusnya segera dibawa ke klinik atau dibawa berobat. Ada nggak sih tips dari dokter buat sahabat curhat kalau memang ada gejala-gejala, mungkin ada lebih baiknya di awal langsung dibawa ke dokter atau mungkin tunggu emang udah bermasalah banget baru dibawa, gimana tuh dok? Ya seperti tadi saya bilang jangan tunggu sampai bermasalah banget. Ya, pada beberapa orang ada yang sensitif. Jadi kolesterolnya cuma naik sedikit. Ya, kolesterol total kan 200. Naik dikit aja, terus 20 atau 200 ada gitu. 200 dia udah nggak enak di sini. Dia merasa berat. Tapi itu sangat jarang yang seperti itu. Kebanyakan orang tidak berasa. Tensi juga sama. Ada yang kalau saya naik dikit aja dok katanya 130 aja saya udah mulai berasa tuh. Kepala saya agak berat, itu saya udah tahu. Ya, memang ada. Dulu memang dinyatakan seperti itu. Makanya masyarakat kita secara umum taunya seperti itu. Ada gejalanya. Tapi ternyata makin kesini datanya dikumpulin, ternyata tidak. Dan mayoritas orang malah nggak ada gejala. Kalau kamu sudah ada gejala tadi, luka basah, nggak kering-kering, itu gulamu udah tinggi sekali. Pembuluh darahnya sudah rusak, gula di dalam darahnya banyak sekali, jadi dia nggak bisa nutup. Gitu, itu sudah parah. Ya. Terus kalau
Kalau kolesterol juga tidak ada. Tahu-tahu kamu serangan jantung, kamu stroke. Sering juga serangan jantung, jas. Kita nanya, ada kolesterol? Enggak, kita cek, gas. LDL-nya itu sampai bisa 200. LDL ya, LDL itu normalnya di bawah 110 kita maunya. Jadi bisa sampai berlipat-lipat. Kayak gitu. Tensi pun sama, tahu-tahu stroke perdarahan. Baru saya rawat kemarin. Udah pulang pasiennya bulan lalu. Katanya nggak pernah ada apa-apa. Katanya, ya. Ada sih tensi, tapi karena nggak ada keluhan dia nggak minum obat teratur. Stroke perdarahan. Tidak tua, 50-an. Ya, nggak tua lah ya, 50-an masih produktif. Ya, 50-an gitu. Stroke perdarahan. Jadi sekarang udah lagi fisioterapi. Ya, puji Tuhan sih lumayan lah, bisa bagus gitu. Ya, jadi, terus apa yang harus kita jaga? Sebenarnya semua itu kan dari lifestyle. Tapi kan, kapan kita tahu kita makan berlebihan atau enggak? Tadi saya bilang, kalau selama ini kamu makan, berat badanmu stabil aja, tidak ada perubahan nih di ukuran badanmu. Berat badan stabil, perut juga segitu-segitu aja, size baju sama, size celana sama, size roknya sama. Ya udah, ya moga-moga memang aman. Itu tips yang sederhana. Tapi kalau berat badanmu kok naik terus ya? Nah itu, kecuali kamu sengaja. Sengaja mau naikin, nge-gym, ototnya digedein. Tapi itu pun ada baiknya mungkin berkunjunglah ke spesialis gizi sekali untuk memastikan kamu naiknya memang otot, enggak plus lemak yang banyak, ya gitu. Oke. Nah, terus indikasi lain yang kalau bukan lemak yang naik, perutnya jangan tambah maju. Nah, kalau naik perut maju terus, nah hati-hati karena perut kalau maju isinya pasti lemak. Otot perut tidak bisa membesar kayak otot lengan, otot paha, nggak bisa. Ya, itu yang paling gampang. Biasa ada istilah seperti ini, nggak apa-apa perut wanita kalau udah melahirkan memang besar kok, itu enggak ya dok ya? Memang sedikit, bukan besar sih, tapi apa ya? Turun kali, kulitnya turun. Turun. Kulitnya turun. Jadi sebenarnya bukan dia besar terus buncit, enggak. Buncit beda. Beda. Ya kalau perutnya agak kulitnya itu lebih turun, ya itu wajar karena pas hamil memang melar kan. Melar sekali, apalagi kalau pas hamil naik berat badan terlalu cepat. Terlalu cepat dan naik banyak. Nah, itu dia bisa sampai gede sekali. Jadi akhirnya agak melar sedikit. Tapi bukan berarti nggak bisa kempes. Iya, buat sahabat curhat kadang suka normalisasi kan katanya nggak apa-apa lah perutnya buncit, cewek orang habis melahirkan atau udah punya anak 5 gitu, anak 3 enggak ya. Ternyata perlu dijaga. Nah, kalau misalnya dokter sendiri kalau makan nih ya, kalau misalnya keluar dokter menjaga pola makan atau ada pantangan-pantangan sendiri nggak untuk dokter sendiri? Pantang banget tidak. Pantang banget tidak ya. Jadi saya di tahap saya jaga badan ya. Saya tidak dalam progres menurunkan. Walaupun saya pernah nurunin karena waktu itu cepot aja. Maksudnya kena aja tuh. Saya naik cepet, sebulan naik 4 kilo gara-gara minum manis. Kopi susu gula aren lagi tren. Ya, teman saya pesenin tiap hari. Sebulan saya naik 4 kilo. Itu titik berat badan saya paling berat seumur hidup saya. 4 kilo. Ya udah, jadi saya turunin lagi 4 kilo itu, turunin setengah mati turuninnya. Karena berat badan saya normal. Udah naik 4 kilo masih normal, masih ada di dalam range normal, tapi saya harus turunin. Ya, itu 4 bulan saya turunin ya. Dengan jaga makan. Saya apa yang nggak boleh saya hindari, makannya diketatin. Olahraga rutin tiap hari waktu itu. Nah, kalau sehari-hari kalau kayak udah dalam proses jaga gini, tidak yang terlalu jaga, maksudnya dipantang gimana ya. Tapi tadi yang saya bilang paling penting adalah kita makan kenyang, nggak terlalu ngemil, itu penting. Ya, jadi sehari-hari saya jarang ngemil, sehari-hari ya. Tapi kalau kayak
ya lagi pulang kampung gitu. Ya adalah pasti ada kangen-kangennya apa kue apa gitu. Ya saya pengen makan gitu. Nah ini mau Imlek ya, kue-kue yang dari kecil saya makan pasti bermunculan kan. Nah mama udah siapin, ya udah kita cobain. Tapi kadang mama juga kasih kue kering 1 toples gitu. Bawa pulang katanya, bawa pulang Jakarta. Yang tahun lalu masih segini. Ya udah tenging juga nggak bisa dimakan lagi kan. Udah jadi kita tahu porsinya. Jangan wah enak, lanjut itu pasti naik. Jadi kalau untuk cemilan-cemilan biasa lebih untuk buang kangen aja. Nah, terus kalau makan sehari-harinya, makan sehari 3 kali. Kalau saya tipe yang 3 kali saya sarapan. Saya cukup sadar untuk menghindari goreng. Jadi ayam goreng, ikan goreng gitu. Tapi bukan berarti saya nggak pernah makan. Saya makan, tapi nggak yang makan siang ayam goreng, makan malam ikan goreng gitu ya. Terus besok gitu lagi. Besok entah apa lagi yang digoreng gitu, babi goreng gitu ya. Jadi ada saatnya ayam bakar aja deh, atau sate ayam deh. Kalau ikan bakar gitu. Apa kita kalau di sini karena kita ikan segar, kita senang sekali makan ikan bakar gitu. Terus nanti juga kalau makan BPK misalnya, ya kalau BPK sini grill ya, BPK grill ya, apa bakar ya. Cuma kan ada babi goreng juga, Batak itu banyak babi goreng juga. Nah biasanya kalau saya ke Lapo, saya nggak pernah pesan babi goreng. Saya selalu pesan yang bakar. ya yang kayak gitu. Paling kalau teman pesan yang nyomotnya 1 gitu. Ya yang kayak gitu. Jadi batasan-batasan seperti itu. Ya memang yang saya yakin kok sahabat curhat tuh pada tahu semuanya. Makan goreng terlalu sering nggak bagus, makan yang gosong-gosong nggak bagus. Kan baru tahu manis-manis terlalu banyak nggak bagus ya gitu. Jadi kalau kita udah tahu nggak bagus, setidaknya kita batasin sedikit. Jangan mengabaikan atau Daniel tadi. Makan dulu lah urusan nanti gitu ya, nggak jangan gitu juga gitu ya. Terus kalau misalnya terasa kemarin makan terlalu banyak nih, ya mungkin hari ini jalannya lebih banyak. Mau jalan sore, mau jalan pagi, atau ya mungkin pindah-pindah tempat apa kalau dekat. Ya kita lebih ke jalannya, ya, jangan dikit-dikit pakai motor, dikit-dikit pakai mobil kayak gitu. Ya. Jadi diimbangi dengan olahraga juga. Ya betul. Ya? Ya. Nah selama dokter praktek sendiri ya di klinik gizi ini, pernah nggak sih ngerasa capek atau merasa pengen nyerah, kayaknya ini bukan callingku deh di sini gitu, pernah nggak sih? Oh ya, tidak. Kalau masalah calling itu enggak ya, karena kayak tadi saya bilang ternyata saya tuh senang mengedukasi. Ya, saya senang edukasi dan makin kesini malah saya makin sadar bahwa memang passion saya ada di situ. Jadi pelayanan saya justru ada di situ, menyadarkan teman-teman untuk lifestyle-nya lebih sehat. Jadi saya sangat berharap saya bisa dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan berkat kesehatan, kesehatan bagi teman-teman yang lain. Kalau capek fisik capek ya, kalau lagi rame banget itu capek. Jadi kadang-kadang juga ya memang tapi ketika tadi capek tapi ternyata outcome hasil dari pasiennya bagus ya, itu ya kita terbayarkan, kita happy gitu ya. Tapi ya capek fisik mah capek gitu. Nah itu sih pentingnya kita, kalau menurut saya sih penting kita untuk menjaga keseimbangan fisik kita juga ya. Jadi saya sih juga udah sampai tahap dimana saya agak membatasi jumlah pasien baru. Karena kalau pasien baru itu saya bener-bener, jadi bener-bener saya jelasin. Ini jangan, kenapa ini nggak boleh, kenapa ini boleh, itu saya jelasin. Jadi kadang-kadang pasien baru itu minimal setengah jam, 1 jam, kadang-kadang seperti itu. Kalau pasien baru karena sudah tahu ya kita bisa normal aja 15 menit gitu, it's okay gitu. Tapi kalau pasien baru saya memang udah sampai tahap stop, maksudnya bukan stop, tapi saya batasin. Jadi tiap hari praktek saya hanya terima sekian gitu. Ya beberapa teman saya mungkin merasa heran, kok pasien cari nggak mau gitu. Saya bukan nggak mau, tapi kalau saya capek
Kalau misalnya saya capek, misalnya saya udah capek nih, misalnya pasien baru setengah, saya udah capek. Setengah yang belakang saya nggak bisa melayani dengan sepenuhnya, karena saya udah capek. Ya itu kasihan. Saya kadang berasa dulu saya nggak batasin, jadi pasien baru kadang sampai bisa mendekati 10. Waduh itu udah pusing. Ya jadi mungkin 1, 2 di depan oke nih, 1, 2, 3 oke. Nah yang kalau udah mulai capek, haus, lapar gitu, kan saya udah pas fokusnya juga mulai turun ya, saya juga pasti yang kalimatnya dipendek-pendekin lah gitu kan. Jadi saya merasa nggak begitu caranya ya. Kasihan juga ya. Betul, dan mereka nunggu lama, dan itu juga yang membuat saya kayak nggak bisa deh, saya nggak mau juga pasien saya nunggu terlalu lama walaupun kenyataannya masih lumayan lama, tapi saat ini itu yang terbaik yang bisa saya berikan. Nah dari Dokter Rosna sendiri ada nggak sih tips atau saran yang mau disampaikan nih buat sahabat curhat yang menyaksikan ya, yang mungkin ingin terjun ke dunia medis juga seperti itu? Oh ya mungkin buat sahabat curhat yang masih muda-muda lah ya. Kalau spesifik ke dunia medis sih, menurut saya sih yang penting itu ikut passion aja ya, ikut panggilan. Kalau memang kamu yang mau, silakan. Ya, tapi kalau mungkin pesan saya buat orang tua juga kali ya. Jadi jangan terlalu nge-push anaknya untuk bagian yang sebenarnya dia nggak terlalu suka ya, karena saya melihat banyak teman-teman saya, teman S1 ya, teman S1 dokter umum banting setir. Setelah lulus sampai lulus dia selesaiin dokter umumnya, tapi dia banting setir. Dia malah berdagang, jadi pengusaha begitu, atau dia senengnya nyemplungnya ke manajerial. Dia nggak pegang pasien sama sekali. Banyak yang seperti itu. Dan kalau ditanya mereka happy karena memang senengnya begitu. Jadi jangan buat sahabat curhat yang memang pengen kuliah kedokteran, coba rasakan dan tanyakan lagi, bener nggak ini jalanmu? Jangan sampai kamu capek-capek kuliah kedokteran capek. Sangat beda dengan kuliah bagian lain. Ya, kita biasa full banget, jadi dari pagi sampai sore itu full, dan tiap hari. Kalau bagian lain kadang sehari kuliah 2 jam gitu ya, ada kayak gitu, Sabtu nggak kuliah gitu. Kalau kedokteran nggak full itu, kamu bakal capek. Yang dipelajari, yang dibaca, yang diingat itu banyak sekali, dan jangan sampai ternyata itu bukan passion kamu. Satu, kamu buang-buang waktu, dan kuliah kedokteran lama dan mahal juga ya. Ya mahal ya, oke, mahal gitu. Kalau mahal saya lebih pesan ke orang tua nanti. Ya jangan sampai kamu mahal-mahal bayarin anakmu kuliahin kedokteran, dia banting setir, jadi pengusaha gitu. Mendingan dari awal dikuliahin ilmu ekonomi aja gitu kan, gitu. Itu sih pesan saya. Nah kalau untuk sahabat curhat sendiri yang sedang menjaga pola makan atau dari segi kesehatan, ada pesan dari Dokter Rosna nggak buat sahabat curhat? Mungkin rangkuman aja dari sesi kita malam ini, sedikit banyak kita harus menjaga lifestyle kita lah ya, dan jangan bilang saya masih muda. Sekarang banyak yang usia belasan, gula darah naik, kolesterol naik, fatty liver naik. Jadi, dan masalah jaga makan itu juga kebiasaan. Jadi ada baiknya kita membangun sejak dini. Dan sebenarnya keluarga berperan penting. Dan tolong teman-teman yang udah berkeluarga, yang ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya setidaknya mulai satu step kecil ya, mulai tadi mungkin ngurangin gorengan, ngurangin ngemil seperti itu, dan anak-anak Anda yang sedang bertumbuh dia akan mencontoh ya. Jadi jangan sampai nanti ibunya sambil makan gorengan tapi bilang anaknya kamu jangan ngemil. kayak gitu ya. Ya, karena anak-anak tumbuh dengan mencontohi orang tuanya terutama. Jadi yang penting kita bangun habit small step ya, satu-satu. Kalau di sini ada sahabat curhat yang sedang berusaha memperbaiki lifestyle, mau turunin berat badan. Kalau kamu tidak under professional supervision, jadi under dokter atau ada yang ngawasin, saran saya step by step. Jadi badanmu tidak terlalu overwhelmed.
Ya. Ya, kalau enggak, kalau kayak semua katanya ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan, nggak boleh makan. Saya harus olahraga sehari sejam, padahal kamu jalan aja nggak pernah. Step hariannya nyampe nggak 3.000 aja nggak pernah. Nah ini jangan kayak gitu. Jadi satu-satu aja. Stop dulu minuman manis satu, sebulan berhasil. Oke, tambah satu lagi. Stop gorengan. Nah berhasil. Ya udah tambah satu lagi. Next time. Tapi justru yang seperti itu akan menjadi kebiasaanmu dan dia bisa dipertahankan jangka panjang. Ya, terima kasih banyak dokter buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah hadir di podcast Curhat bersama New Life. Ya, sukses selalu buat Dokter Rosna. Terima kasih. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Curhat yang sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Kami percaya nilai yang sudah dibagikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya, sahabat podcast Curhat bersama New Life, terus saksikan podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Baam. New Life